بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وأنعم وكرم ومجد على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Ia telah mengkaruniakan kepada kita semua berbagai nikmat yang tidak akan pernah kita mampu menghitungnya. Berbagai nikmat dan karunia yang kita tidak akan pernah mampu untuk mensyukurinya dengan sebenar-benarnya. Namun dengan segala kekurangan syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah tidak mengurangi nikmatnya kepada kita. Marilah kita senantiasa mengucapkan dari hati yang terdalam alhamdulillah summa alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita, teladan kita, guru utama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan kebenaran, mewakafkan dirinya untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umatnya, hingga beliau berhasil dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala merubah roda sejarah manusia dari kejahiliahan hingga hidayah Islam dan iman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan meningkatkan ketakwaan kita, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan kita satu sama lain dari warna kulit kita, dari ras kita, dari asal kita, tetapi yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa bertakwa kita kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Ibadallah, di antara hal yang paling dicari oleh orang-orang yang bertakwa adalah an-najah atau keselamatan. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Keselamatan di dunia di mana ia dirinya selamat dari gangguan orang lain, dari kezaliman orang lain, hartanya selamat, istri dan anaknya selamat dari segala hal-hal yang tidak diinginkannya, dan selamat di akhirat dengan selamat dari murka Allah, dari azab Allah, dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana cara supaya kita mendapatkan keselamatan?
keselamatan itu? Pertanyaan ini telah diwakili oleh sahabat mulia yang bernama Uqbah bin Amir, di mana beliau mewakili umat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keselamatan? Wahai Rasulullah, bagaimana supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat? Ini menunjukkan betapa sahabat sangat memperhatikan keselamatan, betapa para sahabat sangat melek terhadap keselamatan dan di dunia dan di akhirat. Apalah gunanya hidup berlama-lama di dunia, banyak mengumpulkan harta jika kita tidak selamat di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan singkat dengan 3 poin yang kalau kita laksanakan 3 poin ini, insyaallah Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak." Jagalah lidahmu, kontrollah lidahmu, atau dalam riwayat lain, "Amlik 'alaika lisanak." Kontrollah lidahmu, lidah yang begitu ringan untuk berucap, lidah yang tak bertulang namun begitu berpengaruh. Ada orang yang dijunjung tinggi mulia di dunia dan di akhirat karena lidahnya. Ada orang yang tercampakkan, terhina di dunia ataupun di akhirat pun karena lidahnya. Dan dalam menjaga lidah ini ada 3 poin yang mungkin bisa kita pelajari. Yang pertama adalah menjaga lidah dari hal-hal yang buruk, menjaga lidah dari hal-hal maksiat, menjaga lidah dari hal-hal yang membuat Allah murka, yaitu misalkan kebohongan, kedustaan, menjatuhkan orang lain, berghibah, menggunjing, namimah, mengadu domba dan lain sebagainya. Ini semua adalah maksiat lidah. Oleh karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yahwi fi nari jahannam. Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan." Ada seseorang atau ada sebagian orang yang dia berkata-kata, dia tidak peduli apa yang dia katakan, tetapi karena sebab perkataannya itu Allah masukkan dia ke dalam neraka selama 70 tahun. Dan dalam hadis lain Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih?" Ya Allah, ya Rasulullah, apakah kita akan dihisab, akan diperhitungkan atas apa yang kita ucapkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yukabbun nasu ala wujuhihim wa fi riwayah ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Wahai Rasulullah, apakah kita akan diperhitungkan, akan dihisab atas apa yang kita ucapkan? Katanya Rasulullah, "Mu'adz, kamu bertanya apa? Apa kamu enggak tahu bahwasanya nanti di akhirat ada orang yang Allah campakkan dia ke neraka, wajahnya yang lebih dulu sampai ke neraka karena panen dari apa yang dia ucapkan." Wahai Mu'adz, sehingga marilah kita menjaga lisan ini. Betapa banyak hubungan retak karena lisan, betapa banyak orang celaka karena lisan, betapa banyak permusuhan terjadi karena lisan. Oleh karena itu kita wajib untuk menjaga lisan kita dari hal-hal yang Allah murkai. Dan poin kedua dalam menjaga lidah adalah tidak memperbanyak kata-kata yang tidak penting dan yang tidak perlu. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuh, wa man kathurat dhunubuhu fannaru awla bih." Barang siapa yang banyak bicara maka akan banyak salahnya, dan barang siapa yang banyak salahnya akan banyak dosanya, dan barang siapa yang banyak dosanya maka tempatnya adalah di neraka. Oleh karena itu yang kedua, selain kita menjaga hal-hal yang menjadi maksiat lidah, marilah kita menjaga lidah kita untuk tidak banyak berbicara kecuali hal-hal yang baik.
Kemudian poin ketiga tentang menjaga lidah adalah yaitu dengan membiasakan kita berbicara dengan kata yang baik, menyampaikan kebaikan, berdakwah, menyampaikan hal-hal yang minimal mubah, walaupun yang mubah jika terlalu banyak pun juga tidak baik. Dan ini semua diringkas di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana para sahabat mengisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawilut tafkir, kathirus samt. Beliau panjang dalam berfikir dan banyak diamnya. Jadi Nabi banyak diam, banyak berfikir, namun sekali Nabi berkata-kata, maka yang keluar dari beliau adalah mutiara, adalah sabda yang akan menjadi pedoman bagi para umatnya. Hendaklah kita contoh beliau ini sehingga kita akan terselamatkan dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan akibat dari ucapan dan kata-kata kita. Bahkan di zaman now, di mana marak media sosial, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube dengan berbagai macam sosial media, yang harus kita jaga bukan hanya lidah tetapi jempol kita. Apa yang kita ketik, apa yang kita upload, apa yang kita posting, mari kita kontrol. Ini juga termasuk di dalam menjaga lidah, karena itu bukan hanya mencakup ucapan secara langsung, juga mencakup apa yang kita tulis. Betapa banyak orang terkena undang-undang ITE ataupun memecah belah, menebar kebencian karena dia tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh jempolnya ketika berselancar di media sosial. Jadi yang pertama ibadallah yang harus kita jaga adalah menjaga lidah kita. Kemudian jalan keselamatan yang kedua yang Nabi SAW sampaikan adalah wal yasa'ka baituk, cukup bagimu rumahmu. Apa maksudnya cukup bagimu rumahmu? Di sini ada dua penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama, betahlah di dalam rumah. Betahlah di dalam rumah. Karena ada sebagian orang yang lebih betah di luar rumah daripada di dalam rumah. Nah, orang yang seperti ini dalam bahaya. Di luar rumah banyak fitnah, banyak godaan, banyak pergaulan yang tidak sehat yang mungkin bisa menjerumuskan seseorang kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak muda terlibat pergaulan bebas karena bebas di luar rumah. Terlibat narkoba karena pergaulan yang salah di luar rumah. Minuman keras pun juga karena pergaulan di luar rumah. Bahkan na'udzubillah, perselingkuhan pun terjadi karena hal-hal yang ada di luar rumah. Oleh karena itu Nabi berwasiat wal yasa'ka baituk, betahlah ada di dalam rumah. Ya, silahkan engkau keluar, tapi keluarlah dengan niat yang baik. Lakukanlah hal-hal yang baik di dalam rumah. Jika sudah selesai, pulanglah ke dalam rumah. Jadikanlah rumahmu sebagai surgamu. Jadikanlah rumahmu sebagai ketenanganmu. Jadikanlah rumahmu sebagai tempat engkau melepas rindu dengan orang-orang tercinta di dalam rumah. Itu yang lebih selamat. Sehingga marilah kita berbetah diri di dalam rumah jika tidak ada keperluan di luar. Ini pesan, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksud dari wal yasa'ka baituk, cukuplah apa yang ada di rumahmu adalah maksudnya adalah bersyukurlah terhadap apa yang ada di rumahmu. Ya, mungkin rumah kita tidak terlalu besar, tidak terlalu mewah, bersyukurlah karena masih banyak di luar sana orang-orang yang bahkan rumah pun, tempat tinggal pun mereka tidak punya. Mungkin makanan yang ada di dalam rumah tidak semewah yang ada di restoran, bersyukurlah dan nikmatilah karena di luar sana mungkin orang untuk makan pun ada di antaranya yang tidak mendapatkan makanan. Sehingga bersyukurlah memiliki istri, anak, orang tua dengan segala kekurangan dan keburukannya. Bersyukurlah karena banyak di luar sana orang yang bahkan keluarga pun tidak punya. Sehingga ini dua penafsiran. Yang pertama adalah betahlah di rumahmu, jangan betah ada di luar. Dan yang kedua, syukurilah apa yang ada di rumahmu. Dengan demikian kita akan terselamatkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan di luar rumah. Bahkan ketika kita hendak keluar rumah, Nabi SAW mengajarkan suatu doa. Kita mulai dengan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah.
Nabi mengajarkan doa ini. Bahkan Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min an azilla au uzalla au adilla au udalla au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku tergelincir atau digelincirkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku tersesat atau disesatkan. Aku berlindung kepadamu, aku zalim atau dizalimi, atau aku bersifat bodoh di luar rumah, atau aku dibodohi. Sehingga kalau kita mengucapkan doa-doa ini, insya Allah selama ada di luar rumah Allah akan jaga. Sehingga kita marilah berbetah diri ada di rumah, bersyukur dengan ada yang di rumah. Terkadang orang lebih nikmat ada di luar, walaupun kenikmatan itu yang ada di luar kadang kenikmatan yang haram. Perlu kita ketahui bahwasanya seberapa banyak kita menikmati hal-hal yang tidak halal, hal-hal yang haram, maka seperti itulah pula kenikmatan dari yang halal Allah cabut. Terkadang orang-orang lebih nikmat menikmati yang haram sehingga kenikmatannya kepada yang halal Allah cabut, sehingga yang halal menjadi hambar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ibadallah, yang ketiga yang Nabi ajarkan untuk menjadi jalan keselamatan kita adalah wabki ala khati'atik. Tangisilah dosa-dosamu. Kita semua para pendosa. Kita semua orang-orang yang bersalah. Kita bukan nabi, kita juga bukan malaikat. Kita orang biasa, punya kelebihan, punya kekurangan, punya amal baik kalau ada, pun juga memiliki banyak dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Selalu dan selalu menangisi kesalahan dan dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu suka berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang suka berbuat salah adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Sehingga selama kita masih selalu rutin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan selamat, insyaallah kita dalam kebaikan. Apakah kita tahu bahwasanya Nabi SAW manusia yang Allah firmankan di dalam kitabnya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu wahai Nabi yang telah lalu dan yang akan datang. Itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali, padahal beliau adalah makhluk yang bersih dari dosa. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai orang-orang bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya saya bertaubat dan beristighfar dalam satu hari 100 kali. Kalau ini Nabi yang bersih dari dosa 100 kali dalam beristighfar minimal dalam sehari, maka kita yang berlumuran dosa seperti ini harus berapa kali? Minimal jangan sampai kurang dari 100 kali. Sungguh keterlaluan kalau kita lupa untuk beristighfar padahal kita orang yang banyak dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala bedanya dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa hanya dengan sekali istighfar dan penyesalan. Namun manusia, jika dia mengingat banyak keburukan seseorang, ketika manusia banyak berbuat kebaikan, namun dengan satu kesalahan manusia akan melupa ribuan kebaikan dan ingat dengan satu kesalahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyapa dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kepada siapa Allah yang menyapa? Kepada orang-orang soleh? Bukan. Kepada orang-orang bertakwa? Bukan. Tetapi kepada orang yang sudah berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata wahai para hambaku. Masih diakui sebagai hambanya, walaupun Allah sedang berbicara kepada orang-orang yang terlampau berdosa.
Apa katanya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Sejauh manapun kamu berdosa, ketahuilah rahmat dan kasih sayang serta ampunan dari Allah lebih besar daripada dosamu. Jadi jangan pernah berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa selama orang itu benar-benar bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Marilah kita ibadallah membiasakan diri menyadari kesalahan-kesalahan kita, membiasakan diri berintrospeksi, menghayati apa saja kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita, dan kita bertekad untuk berhenti, kemudian menyesalinya dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengulanginya kembali. Dengan demikian insyaallah dosa-dosa kita akan Allah ampuni. Dan sungguh indah jika usia ini kita tutup dan kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadallah, inilah 3 pesan keselamatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah amsik alaika lisanak. Jaga lidahmu, jangan sembarangan berkata-kata. Yang mubah jika terlalu banyak aja tidak boleh, apalagi yang haram. Kemudian yang kedua, wal yasa'ka baituk. Betahlah ada di dalam rumah. Syukurilah apa yang ada di dalam rumah. Kemudian yang terakhir, wabki ala khati'atik. Tangisilah dosa-dosamu. Jika 3 ini kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 tips yang harus kita jadikan prinsip dalam hidup kita, yang harus kita jadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam hidup kita, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى. قال تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، فقال عز من قائل ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبجد وكرم على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى سائر الأنبياء وملائكتك المقربين. وارض الله تعالى عن ساداتنا الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاشمين الظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم صب العذاب من فوق رؤوسهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعل تدبيرهم تدميرهم يا قوي يا متين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروا الله إنه هو الغفور الرحيم. أقيموا الصلاة.